RM100 saya tak ada simpan. Ini 100. Ya, itu ya. Di sini. Kalau 5 itu RM5 berapa rupiah? 500 ribu. 15. Mana? 5 ini. Itu 3,3. 1 ribu 3,3. Ini 50 ini dah 150. Satu sini ya 100. 33. Ini 330. 330. Mana kecil dua. RM1. Dulu ada RM2. Itu 5, 10, 20, 50, 100. Itu aja deh. Ini semua ini sudah lengkap ini. Lengkap, atau- lengkap. Oh, iya. Tapi ini kena air tidak rusak. Ini sama dengan Indonesia yang ini. Yang ini sama kertasnya. Nah, yang Ini sama beda dengan ini bedanya ya. ini saja. Ini saja. Ini Ini aman. dengan Ini ini. dengan ini. Ini plastik. Materialnya ada plastiknya ya, aman ya. Masuk air masalah. Tapi kalau ini koyak. Itu bisa. Ini Sama dengan Indonesia. boleh robek. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dari negara tetangga ini, dari Malaysia. Silakan memperkenalkan diri Tuan. Saya Ismail dari Kuching, Sarawak. Mungkin anda tak pernah dengar Kuching, Sarawak. Kuching terletak di Kepulauan Borneo, Kalimantan. Sama setanah dengan Kalimantan Barat Indonesia. Satu lagi rakan saya. Ya, saya Hatta Haji Arabi, juga daripada Kuching, Sarawak, datang ke Kota Malang ini untuk bersama-sama melihat hasil karya Parang Sebelih Nusantara, cukup terkenal. Jadi kita terpanggil untuk datang untuk melihat sendiri hasil karya. Terima kasih Pak Mokhtar kerana menyambut kita pada pagi ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini beliau sedang ngeborong ini. Tadi sedikit kita sharing-sharing pengalaman dan melihat mata uang Malaysia itu resmi se-Malaysia juga, meskipun di Semenanjung Sarawak sama ya. Satu Malaysia pakai mata uang tu. Oh iya. Oke, untuk pengalaman menyembelih ini Tuan Ismail, kemarin menyembelih berapa ekor ini? Sejujurnya saya tak pernah menyembelih. belum pernah. Belum pernah menyembelih. Belum pernah menyembelih. Tapi ikut serta selalu. Mudah-mudahan ini tahun depan bisa menyembelih, atau paling tidak kalau sembelih Nusantara yang beliau pilih ini 2 piece premium full tanduk yang beliau pilih. Ini mudah-mudahan di sana dapat bermanfaat ini. Kalau Tuan Hatta, pengalamannya menyembelih bagaimana? Sama juga dengan Pak Haji Ismail, tetapi saya banyak membantu saja. Ya, membantu, tetapi sudah tentu walaupun membantu, kita perlu tahu juga senjata yang digunakan, ya, bagaimana cara menggunakan senjata itu memang penting. Ya, karena kita berhadapan dengan makhluk Allah yang kita sama-sama berharap, berdoa menjadi sumber yang halal bagi umat Islam. Jadi saya datang ke sini diperkenalkan oleh abang saya melalui YouTube, melalui YouTube, dan saya datang kemari yang berpesan untuk membawa pulang sekurang-kurangnya 1 bilah. Jadi insyaallah, jadi saya sangat teruja, ya. Jadi saya berharap kembalinya ke Malaysia akan kita uji. Ya, saya sendiri akan cuba menyembelih. Terima kasih. Ya. Oke.
Terima kasih. Mungkin kalau menurut gambaran saya sepintas ini di negara Malaysia itu khusus untuk eksekutornya mungkin orang-orang khusus, mungkin para alim ulama gitu. Tapi beliau ini bersedia hadir di sini sambil rekreasi kemungkinan ya. Rekreasi tadi malam ke Bromo ya. Ke Bromo, terus kemana lagi nih kemarin? Sebenarnya perjalanan kita jauh. Berapa hari ini di Indonesia? Ya, hari ini adalah hari yang ke-25. Ya, hari yang ke-25. Kita bermula daripada kota Pontianak, menyeberang menggunakan feri ke Semarang dan terus ke Yogyakarta. Di sana kita menghadiri satu perhimpunan peminat-peminat kereta klasik Volkswagen, JVW, JVW Jogja lah ya, JVWF. Kemudian kita bergerak terus ke Purbalingga, terus ke Banyuwangi dan terus ke Bali, ke Lombok ya, ke Lombok di Gili Trawangan. Ya, kita sangat sedih sebab 2 hari lepas berlaku kebakaran di Gili Trawangan ya. Jadi kita doakan semuanya selamat. Daripada Gili Trawangan kita menyeberang ke Malang, ke Surabaya, ya terus ke Malang, balik kembali. Jadi petang ini kita akan bergerak ke Jepara. Ya, ke Jepara untuk dua malam di sana, bertemu dengan rakan-rakan PW kita dan juga rakan-rakan penggiat seni pembuatan perabot. Ya, Pak. Mantap ini. Bos-bos besar ini yang datang ini. 25 hari dan full time misinya ini. Kemarin sudah sempat ya beliau ke sini dengan beberapa rombongan teman-teman di Pontianak dan Malang juga. Tapi terus setelah tadi malam menginap di Bromo, berwisata di Bromo, kembali lagi gitu. Saya pikir ini wah tuan-tuan Malaysia ini katanya mau ngonten bareng, ini ternyata kok sudah pulang atau kemana, nggak ada kabar gitu kan. Ternyata alhamdulillah masih dipertemukan kembali. Dan seperti janji beliau, karena diutus oleh abangnya di Malaysia sana untuk membawa minimal setidak-tidaknya 1 piece gitu kan. Oke, untuk kembali ke sembelihan, saya kemarin itu sempat sharing-sharing tentang sembelihan. Mbak Haji Atam mengatakan ada satu momen di mana sapi itu pasrah, kalau bahasa saya itu pasrah. Memang sempat saya beberapa kali mengalami itu, sapi ketika kita handling, kita mau robohkan, ada berontak, tapi sebelumnya itu ada sesi pasrah gitu ya. Mohon dijelaskan dan ya, ini saya dapat daripada abang saya yang selalu menyembelih lah di Kuching ya. Bukan seekor, tetapi pada Warai Kuban itu berpuluh-puluh ekor sapi. Jadi berdasarkan pengalamannya ini, beliau menjelaskan kepada saya, di saat kita membaca doa untuk sembelihan, pada satu ketika sapi ini dia akan memberi peluang untuk kita menurunkan senjata kita. Jadi momen ini perlu diperhatikan karena momen ini sangat pendek ya. Dan ketika itu bila pisau diturunkan dan terus terlalu lama, mungkin dia akan memberontak ya, dia melepaskan ya. Jadi cuma pesan saya, karena banyak daripada pengalaman melihat kejadian di mana parang senjata yang digunakan itu kurang tajam, ini menyiksa. Ya, jadi seharusnya perlu persediaan yang rapi ya, pisau perlu tajam dan senjata yang cukup baik berkualiti. Maka datangnya ke Malang ini saya cari yang paling baik ya. Ya, alhamdulillah kita berjumpa dengan Ustaz Mokhtar ya. InsyaAllah mungkin rekan-rekan lain kita akan perkenalkan ya, dengan senjata JSM ini ya. Terima kasih. Terima kasih ilmunya Haji Atta. Nah ini yang perlu diingat-ingat, perlu ditekankan kembali ya. Sering saya sampaikan momen ini, makanya
prosesnya mulai menuntun hingga siap dieksekusi itu 15 menit. Jangan sampai lebih dari 15 menit dari mulai menuntun hingga siap dieksekusi. Dan ketika dieksekusi, kita sebagai eksekutor jangan lebih dari 5 detik. Saat mau menyembelih entah memakai gaya apapun, jangan sampai lebih 5 detik. Dan ketika dieksekusi dengan gaya apapun, jangan lebih dari 3 kali gesekan. Tarik murni misalkan seret 1 kali atau seret ya ke bawah 2 kali gesekan kan. Misalkan dari tarik murni 1, 2, 3 disempurnakan itu 3 kali lepas. Nah itu kecepatannya 3 detik atau maksimal 5 detik. Nah itu ternyata di negara Malaysia sudah diamati seperti itu. Jadi ada momen di mana sapi itu pasrah, momen di mana sapi itu pasrah memberi peluang kepada kita. Nanti kalau kita kelamaan pasti akan berontak, dan seperti itulah ketika sapi disembelih dengan parang atau golok yang kurang tajam, ada yang kabur, ada yang berteriak-teriak sampai histeris. Ngeri banget, gitu kalau lihatnya itu bahaya. Nah itu terkadang orang-orang yang dituakan tapi parangnya kurang maksimal. Nah ini mohon maaf, ini juga perlu diperhatikan. Kita harus mawas diri, bijaksana. Kalau kita sudah berumur tapi parang kita tidak mampu, serahkan kepada yang muda. Yang muda juga demikian, jangan merasa kuat tapi kemampuan atau kepakarannya kurang, keahliannya kurang dan lain sebagainya. Nah ini semuanya harus lebih bijaksana. Demikian mungkin ini dapat ilmu dari beliau-beliau berdua ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah berkunjung ke gubuk kami, dan mohon maaf bila mana sambutan kami, tempat dan tidak kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mudah-mudahan barang yang dibeli dari kami GSN bermanfaat di sana dan membawa keberkahan bagi semuanya, bagi umat Islam khususnya. Amin Allahumma amin. Akhiran walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.